Chapter 22. Klinik servis tampan itu suamiku. Tidak seperti biasanya, pagi ini Zola mau diantar bekerja oleh Elar. Bukan tanpa alasan, karena pagi ini Zola sedang tidak enak badan. Elar sudah melarangnya untuk bekerja, tapi Zola tetap memaksa dengan alasan bosan sendirian di rumah. Kamu serius pengen kerja, Zo? Aku takut kamu kenapa-napa nanti. Kamu istirahat di rumah saja ya. Bujuk Elar seraya menyerahkan segelas air dan obat penurun panas. Enggak, aku pingin kerja. Aku bosan kalau sendirian ditinggal di rumah. Tolak Zola yang masih kekeh ingin bekerja. Sebenarnya Elar rasanya ingin memaksa Zola istirahat di apartemen saja. Dan dengan senang hati ia akan menemani agar Zola tidak merasa bosan. Tapi karena ia baru saja menggantikan sang ayah memimpin Sopalova, tentu tidak mungkin baru hari kedua kerja ia sudah meliburkan diri. Sebenarnya aku ingin kau istirahat saja, biar aku menemani supaya kamu tidak bosan. Tapi tidak mungkin aku tidak kerjakan. Kamu tahu sendiri aku hanya klinik servis, tentu tidak bisa libur seenaknya. Iya El, aku tahu. Siapa juga yang mau minta ditemanin kamu? Decak Zola dengan bibir menggerucut. Tapi ingat, jangan terlalu lelah. Kalau kamu nggak kuat, hubungi aku, oke? Ujar Elar yang diangguki Zola. Ayo aku antar. Aku pergi sendiri aja. Belum, aku kuat kok. Aku antar atau kamu tinggal aja di rumah? Tugas Elar tegas. Ini orang doyannya maksa. Iya ya, aku ambil tas dulu. Kesal Zola dengan langkah gonta ia mengambil tasnya yang tergeletak di atas kasur. Zola diantar Elar dengan moge bulu bututnya. Di perjalanan, Elar tersenyum samar sembari memendangi Zola. Ia tengah bersandar di pundaknya. Awalnya Zola menolak berpegangan dengannya. Tapi bukan Elar namanya bila tidak bisa menaklukkan Zola. Dengan sedikit ancaman, walau setengah hati akhirnya Zola mau berpegangan dengannya. Sebenarnya bukan berpegangan, lebih tepatnya memeluk, sebab tangan Zola kini tengah melingkar di perut Elar. Bila Elar sedang tersenyum-senyum bahagia, Zola malah sibuk menetralkan jantungnya yang berdegup tidak karuan. Duh, jantungku kok berdebar begini. Bagaimana kalau El dengerin? Racau Zola dalam hati. Tapi nyaman juga ya meluk gini. Punggungnya pelukabel banget. Zola tersenyum-senyum sendiri dari balik punggung Elar. Setibanya Elar di perusahaan, dia segera mematikan motornya dan membantu Zola turun. Dia juga membantu melepaskan helm yang dipakai Zola. Beberapa karyawan Sopalova yang mulai berdatangan memandang Zola dengan iri sebab perlakuan Elar terlihat sangat manis di mata mereka. Apalagi Elar merupakan idola baru karyawan Sopalova mengalahkan Regan. Wah, manis banget ya si CS itu. Sebenarnya namanya siapa sih? Setiap ada yang nanyain namanya dia selalu diem. Ada yang ngejakin juga diam. Kami sampai ngira dia bisu. Kalau aku nggak dengar dia bicara sama Zola, mungkin selamanya mengira dia bisu. Hebat banget ya Zola, bisa menaklukkan si muka datar dan dingin CS ganteng itu. Emang pantas dia disebut the most wanted beautiful girl di Sopalova. Iya, waktu itu Regan, sekarang si CS ganteng. Tapi kenapa dia bisa batalin nikah sama Regan ya? Aku kasih tahu kalian ya, tapi jaga rahasia. Ucap salah seorang karyawan wanita yang diangguki karyawan lainnya. Kata Clara sih, Zola ketahuan selingkuh. Jadi Regan mutusin hubungan mereka. Terus karena pernikahan nggak mungkin dibatalin, jadi orang tua Regan memilih Clara untuk menggantikan Zola. Nggak mungkin. Pasti itu fitnah, ujar karyawan lainnya. Sebab aku lihat sendiri, Regan lah yang selingkuh dengan Clara.
Padahal waktu itu dia masih berhubungan sama Zola. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Regan sedang berziuman dengan Clara di ruang kerjanya. Oh ya? Wah, hubungan mereka emang rumit. Timpal yang lainnya. Ingat, hubungi aku kalau kamu gak nyaman dan pingin pulang. Pesan Elar sebelum Zola masuk ke dalam lift. Tapi aku kan gak punya nomor ponsel kamu, ujar Zola. Aku udah masukin kok, periksa saja, ujar Elar membuat Zola melongo. Zola pun segera memeriksa kontak ponselnya. Setelah beberapa menit mencari, mata Zola membuat saat melihat kontak nomor asing di ponselnya. My husband, bacanya membuat Elar menyengir lebar. Dasar aneh, gerutu Zola. Kamu mau lihat nama kontak kamu di ponsel aku nggak? Tanya Elar. Zola rasanya ingin mengganggu, tapi ia gengsi dan memilih mengedipkan bahunya. Sudah, jangan sok nggak mau tahu. Aku tahu kamu penasaran kan? Berhubungan aku calon suami yang baik hati dan pengertian, maka aku akan memperlihatkannya padamu. Nih, ujar Elar seraya menunjukkan layar ponselnya. My lovely wife, ucap Zola dengan mulut menganga membuat Elar tersenyum geli. Zola memulai pekerjaannya seperti biasa, namun pikirannya justru sibuk memikirkan keadaan Clara. Dia penasaran bagaimana keadaan Clara saat ini. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri sembari memasang telinganya. Kalau ada saja yang membicarakan keadaan Clara. Dia juga sebenarnya khawatir ada yang membicarakannya yang tidak-tidak dan menyalahkan dirinya atas peristiwa kemari. Tetapi sampai waktunya jam makan siang, tidak ada satu orang pun yang membicarakan tentang Clara, membuat Zola bernafas lega. Mungkin keadaan Clara baik-baik saja, pikirnya. Sial, sebenarnya apa hubungan asisten Gary dengan Zola? Mengapa ia membelanya sampai mendatangi diriku? Gara-gara dia, Regan jadi marah padaku karena aku ketahuan hendak membodohi mereka dengan pura-pura jatuh didorong Zola. Dicak, Clara kesal karena niatnya menjebak Zola diketahui asisten Gary. Memangnya kamu benar-benar tidak tahu apa hubungan mereka? Tidak mungkin seseorang sampai turun tangan sendiri bila tidak ada hubungan, ujar Cetrine seraya mengupas apel untuk Clara. Clara benar-benar tidak tahu, Mam, sebab Clara tidak pernah melihat mereka bicara berdua satu kali pun, sahut Clara. Mungkin itu murni karena pekerjaan. Bukankah dia asisten pribadi CEO kalian? Dia tidak mau nama baik Sokolova tercoreng atas insiden itu, jadi ia sengaja mendatangimu langsung agar kau tidak memperpanjang masalah. Tugas Cetrine. Aku harap juga begitu, Mam. Bagaimanapun, aku tak rela dia mendapatkan yang lebih baik dari Regan. Walaupun Regan lebih tampan, tapi untuk ukuran kemapanan dan kedudukan sudah pasti asisten Gary yang menang, pungkas Clara dengan sorot mata penuh kebencian. Clara tampak sedang mengingat kejadian semalam saat asisten Gary tiba-tiba saja datang. Clara tampak tersenyum lebar saat melihat asisten Gary datang ke ruangannya. Ia pikir asisten Gary mengunjunginya karena peduli padanya, tapi justru hal tak terduga lah yang terjadi. Asisten Gary dengan wajah datarnya melemparkan sebuah flash disk di atas pangkuannya, membuat ia, Regan, Jordan, dan Cetrine membulatkan mata mereka. Cetrine menyebarkan berita bohong kalau Zola berusaha mencelakakanmu, ujar asisten Gary dengan wajah dingin dan datar. Maksudmu apa? Mengapa Anda membela Zola? Di sana bukan hanya ada saya saja, tapi juga ada beberapa karyawan Sokolova. Regan juga ada di sana. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Zola mendorong saya hingga terjatuh. Beruntung kandungan saya kuat, bila tidak, mungkin aku sudah keguguran. Gila, Clara tidak terima.
Saat mendengar asisten Gary malah membela Zola dan memojokkannya. Asisten Gary tersenyum sinis dengan sebelah sudut bibir yang terangkat. Kau masih mau berbohong? Baiklah, aku akan membuktikan siapa yang benar dan salah di sini, ujar asisten Gary seraya mengangkat jari telunjuknya. Beberapa saat kemudian, majulah seorang anak buah Gary seraya menyerahkan laptop kepadanya. Lalu Gary membuka salah satu folder itu dan menunjukkan bagaimana Clara membuat dirinya dia jatuh sendiri. Sedangkan Zola yang mendorong pelan bahu itu agar Clara melepaskan pelukannya. Gary menunjukkan potongan rekaman CCTV itu dari berbagai sudut hingga membuat wajah Clara memerah karena malu. Bagaimana? Kau masih berbohong, ha? Tanya Gary dengan sorot mata tajamnya, membuat Clara tertegun di tempat. Begitupun Regan yang wajahnya sudah memerah karena murka. Ia tadi sudah sempat salah paham dan menegur Zola. Kurang ajar, mengapa aku begitu bodoh? Mudah sekali ditipu. Pasti Zola akan makin membenciku karena menuduhnya mencoba menyakiti Clara. Regan mengeram frustasi. Sedangkan Jordan wajahnya tertunduk lesu. Ia tak menyangka putrinya sendiri mencoba memfitnah putrinya yang lain. Ia akui ini salahnya karena terlalu memanjakan Clara dan mengabaikan Zola. Pasti Zola sangat membenciku, sebab selama ini aku selalu menyalahkannya atas apapun. Bahkan kini aku baru menyadari, semua masakan yang terhidang di atas meja dulu adalah masakan Zola, bukannya Citrine. Apalagi Clara, gumam Jordan dalam hati. Ya, semenjak kepergian Zola, Citrine sendirilah yang memasak, dan Jordan dapat merasakan perbedaan yang begitu kentara antara masakan Citrine yang sekarang dengan sebelum Zola keluar dari rumah. Kini ia yakin 100% masakan yang selalu terhidang, baik siang maupun malam adalah buatan Zola. Namun dulu ia justru selalu menyalahkan Zola yang selalu bermalas-malasan. Tak pernah mencoba membantu Citrine dan Clara memasak, padahal semua masakan yang tersaji tersebut sebenarnya Zola lah yang memasaknya. Jordan memijit pelipisnya yang peninggar karena menyadari ia telah begitu menyakiti putrinya itu. Bukan hanya mengabaikan, ia juga kerap memarahi, menyalahkan, dan pilih kasih. Bahkan saat mengetahui perselingkuhan Regan dan Clara, ia masih menyalahkan Zola sehingga Zola memilih angkat kaki dari rumah itu. Maafkan Daddy, Zo. Maafkan kesalahan Daddy yang terlambat ini. Daddy harap kau mau maafkan Daddy, nak, gumam Jordan dalam hati. Chapter 23. Selesai mengantar Zola, Elar pun masuk ke ruangan ganti dan memakai serangan OB miliknya dengan menenteng sapu dan kain pel beserta embernya. Elar menuju ke lantai tertinggi gedung Sopalova menggunakan lift khusus karyawan. Para karyawan wanita juga sedang berada di dalam lift, menatap kagum wajah tampan Elar. Tiada yang menaruh curiga setiap ia naik dan turun dari ruangan petinggi mereka, sebab yang mereka tahu, Elar bertugas membersihkan lantai tertinggi, khusus ruang kerja atasannya beserta asisten pribadinya. Elar telah masuk ke ruang kerjanya. Di sana telah berdiri asisten Gary dan seseorang yang memakai masker dan kacamata hitam dengan setelan jas formal. Pria berpenampilan serba hitam itu tanpa membukukan badannya menghadap Elar yang tengah mengenakan seragam OB. Mungkin bila ada yang melihat adegan itu akan merasa bingung setengah mati. Bagaimana seorang berpenampilan pemimpin justru membukukan badan dan memberikan hormat pada seragam OB. Tapi inilah taktik yang digunakan Elar agar tiada yang mencurigai dia. Lalu Elar memberi kode pria bersetelan jas itu mengganti pakaiannya, menggunakan seragam yang seharusnya ia pakai. Iya, pria tadi adalah OB yang sebenarnya. Beruntung bentuk tubuh mereka hampir menyerupai.
Walaupun tubuh Ellard lebih kekar dan berisik, tapi tiada yang akan menyadarinya, bukan? Yang penting CEO KW itu jangan berlaga atau sok bercengkrama dengan para karyawan Sopalova. Maka Ellard yakin semua akan aman-aman saja. Setelah OB sebenarnya itu keluar, barulah Ellard menggunakan setelan jas yang telah disiapkan Gary. Tak lupa ia menyiapkan masker dan kacamata hitam bila sewaktu-waktu ia perlukan untuk keluar atau bila ada tamu yang datang. Gary hanya geleng-geleng kepala karena tak habis pikir dengan 3 sahabat sekaligus atasannya itu. "Kenapa kepalamu geleng-geleng? Sakit kepala?" tanya Ellard pada Gary, yang membuatnya langsung tersentak. Enggak. Cuma aku nggak habis pikir aja sama cara kerjamu, El. Kamu bela-belain jadi cleaning service. Bahkan sampai harus ribet gini hanya untuk seorang gadis. Benar-benar bukan seperti Ellard Miguel yang aku kenal. Bukan sebentar lagi El kita saling mengenal. Tapi dari orang, decah Gary. Dia berpikir, mengapa harus menggunakan cara yang ribet seperti ini? Bukankah lebih baik mudah mendekati seorang gadis menggunakan identitas dirinya yang sebenarnya? Tapi Ellard malah lebih memilih menyamar menjadi seorang OB. Sangat aneh. Cara itu bisa kau gunakan bila mendekati seorang perempuan seperti Clara. Tapi Zola berbeda. Lagi pula dengan cara ini aku bisa mengetahui sifat asli dari Zola. Kalau aku mendekatinya sebagai Ellard Miguel, pasti ia akan bersikap seperti atasan dan bawahan. Aku ingin melihat dirinya apa adanya. Dan aku ingin ia memperlakukan apa adanya juga tanpa melirik status. Yakinlah Ger, dia berbeda, ujar Ellard. "Oh ya, berkas-berkasku sudah siap bukan?" tanya Ellard. Asisten Gary mengangguk. "Kamu yakin ingin segera menikahinya tanpa persetujuan orang tuamu?" tanya Gary dengan alis berkeluru. Ellard hanya menyunggingkan senyum membuat alis Gary makin mengerut. "Zo, Tuan Muda Miguel memanggilmu ke ruangannya. Bawa serta proposal strategi bermarketing yang pernah kau ajukan. Beliau ingin kau mempresentasikannya secara langsung di hadapannya," ujar David, kepala divisi marketing. "Ah, serius? Tapi bukannya seharusnya ini tugasmu, Fit?" seru Zola, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Oh, kau juga ikut mendampingiku kan?" tanyanya. David menggeleng. Tuan Muda Miguel ingin orang yang membuatnya mempresentasikannya secara langsung. Dan karena kau yang membuatnya, tentu kau yang harus mempresentasikannya sendiri, ujar David membuat Zola mengarungkan dahinya. "Tapi kan biasanya kita membahasnya bersama-sama di ruang meeting. Kenapa kini aku sendiri yang harus menghadap? Bisakah kau menggantikanku? Soalnya aku sedang tidak enak badan," ujar Zola dengan tatapan memelas. Sebentar, lalu David mencoba menghubungi asisten Gary untuk menanyakannya. Setelah panggilan terputus, David kembali bicara pada Zola. "Sorry Zo, Tuan Muda Miguel hanya ingin bertemu dengan si pembuat. Aku mohon kerjasamamu. Aku yakin kau pasti bisa. Siapa tahu setelah ini kau akan naik jabatan, Zo," ujar David seraya tersenyum tipis. Zola menghela napas panjang. Waspada bercampur rasa takut menggelayuti hatinya. Dia belum tahu bagaimana sifat CEO barunya tersebut. Dia was-was melakukan kesalahan yang berakibat fatal pada pekerjaannya. Ia masih ingin bekerja di sini, di kantor ini. Ia kembali melirik David dengan tatapan memelas, seakan mengatakan, "Tolong aku, please." Namun lagi-lagi David hanya tersenyum tipis. "Semangat, jangan takut. Aku dengar dari asisten Gary, Tuan Muda Miguel itu baik, bahkan sangat tampan. Tapi ia sengaja menggunakan masker agar tak ada yang mengaguminya berlebihan. Siapa tahu nanti dia menyukaimu, so."
Regan pasti akan sangat menelangsa saat mengetahuinya, bisik David. Ya, David adalah rival Regan. Regan memang sejak awal bekerja di Sopalova, saling bersaing, dan ia juga tahu semua kelakuan busuk Regan. Tapi selama ini ia lebih memilih tutup mulut. Ia tak ingin ikut campur urusan pribadi Regan. Namun bila urusan pekerjaan, mereka akan saling bersaing secara terang-terangan. Tujuanku ke sini untuk bekerja bukan mencari kekasih. Desis Zola tajam membuat Davin terkekeh geli. Ya, kalau ada kesempatan, mengapa meski ditolak, Zo? Semoga beruntung, bagi David sebelum Zola menghilang dari pintu lift. Zola telah tiba di lantai tertinggi gedung Sopalova. Orang yang dilihatnya pertama kali adalah asisten Giri, yang sedang tersenyum manis menatapnya membuat Zola kikuk. Silakan masuk, Nona Zola. Tuan muda Miguel sudah menunggu Anda di dalam, ujarnya seraya menyunggingkan senyum. Lalu asisten Giri membantu membukakan pintu. Kemudian Zola pun masuk ke ruangan yang didominasi warna abu-abu itu. Pertama kali masuk ke sana, aroma maskulin langsung menguar memenuhi indera penciumannya, membuat Zola yang tadi sempat gugup kini berubah menjadi nyaman. Tapi tunggu, kenapa aku sepertinya tidak asing dengan aroma ini? Benar, aku sangat tidak asing. Tapi siapa yang memakai aroma ini? Apa mungkin ada seseorang yang kukenal bisa memakai parfum seperti yang dipakai Tuan Muda Miguel? Rasanya tak mungkin, parfum orang kalangan atas pastilah sangat mahal, gumam Zola dalam hati. Kenapa berdiri di sana? Silakan duduk di sofa. Suara bariton tiba-tiba menggema membuat Zola tersentak lalu tersenyum kiku, seraya membungkukkan badannya sebagai tanda hormat. Di depannya ternyata telah berdiri CEO baru mereka, dengan sebagian wajah tertutup masker dan kacamata putih, bening membingkai mata emeralnya. Baik, Tuan Muda, ucap Zola kikuk. Lalu Zola duduk di sofa berwarna kelabu yang ada di ruangan itu. Elar pun juga duduk di kursi single yang dekat dengan Zola. Kau sakit? Tanya Tuan Muda Miguel. Oh tidak Tuan, saya baik-baik saja, sahut Zola. Kenapa suaranya seperti tidak asing? Seperti suara... mana mungkin itu dia. Sepertinya otakku mulai aneh sekarang. Kenapa malah ingat si tukang paksa menyebalkan? Apakah presentasinya harus saya mulai sekarang, Tuan? Tanya Zola setelah selesai berperang dengan batinnya. Tapi wajahmu tampak pucat, ujar Tuan Muda Miguel. Benar, kau tidak apa-apa? Tanyanya lagi mengabaikan pertanyaan Zola. Lalu tangannya bergerak hendak menyentuh dahi Zola. Tapi dengan sigap Zola memundurkan tubuhnya, sehingga tangan itu berhenti di udara. Benar Tuan. Bagaimana? Apakah saya harus memulai presentasinya sekarang? Ucap Zola dengan nada tak nyaman. Kau sudah makan siang? Tanya Tuan Muda Miguel membuat alis Zola berkerut tajam. Ia bingung sendiri dengan sikap atasannya itu yang sok baik dan perhatian. Ia khawatir atasannya itu memiliki maksud lain. Zola tak menjawab pertanyaan Elar atau Tuan Muda Miguel, membuat Elar tersenyum tipis di balik maskernya yang dia pakai. Zola justru sibuk membuka layar laptopnya dan mencari folder tempat penyimpanan file proposal miliknya. Tak lama kemudian Giri mengetuk pintu. Lalu ia masuk dan membawa 2 buah paper bag yang ternyata berisi makan siang. Kita makan siang dulu. Setelah itu baru kau mulai presentasinya. Lagi-lagi alis Zola terkerut dan saling bertautan. Ella tersenyum geli melihat ekspresi bingung bercampur rasa tak nyaman Zola. Elar menyerahkan 1 buah paper bag kepada Zola, dan satunya lagi ia bawa ke meja kerjanya. Lalu Elar membalik kursinya agar bisa makan.
Tentu tak mungkin ia makan berhadapan dengan Zola. Tak mungkin ia makan tanpa membuka maskernya, bukan? Dasar CEO aneh. Apa dia pikir semua wanita yang melihatnya akan langsung jatuh cinta? Bila melihat wajah tampannya, jangan-jangan wajahnya bukannya tampan tapi sebaliknya. Zola membayangkan wajah aneh Tuan Muda Miguel dengan gigi maju ke depan, hidung miring, wajah penuh bekas luka, dan air liur yang menetes-netes membuat Zola bergidik ngeri sendiri. Otakku kok bayangin yang aneh. Zola tersenyum tipis sembari membuka paper bag miliknya. Lalu tiba-tiba Zola teringat pada Elar. Dia sudah makan siang belum ya? Gumam Zola pelan. Lalu Zola mengambil ponselnya di atas meja dan mengetikkan pesan singkat, kemudian dia kirim kepada Elar. Tring! Bunyi pesan masuk di ponsel Elar berbunyi. Lebih tepatnya ponsel lainnya. Elar hafal bunyi pesan itu. Membuatnya jadi berdebar sendiri. Dilirinnya Zola yang tampak sibuk dengan makanannya. Lalu dengan pelan ia mengambil ponsel dari saku jasnya. Elar tersenyum senang saat membaca pesan itu. My lovely wifely. El, kau sudah makan siang belum? Jangan lupa makan. Oke? Ingat, kau masih harus mengurus pasienmu yang masih sakit. Tak lama kemudian pesan masuk ke ponsel Zola. My husband. Tenang saja, aku juga sedang makan. Aku tahu aku harus sehat untuk merawat calon istriku yang sedang sakit. Take care, my lovely wife. Wajah Zola seketika memerah saat membaca pesan itu. Entah sejak kapan kini ia mulai dekat dengan Elar. Diam-diam, Elar memandangi wajah bersemu merah Zola. Ia tersenyum samar di balik maskernya. Kau harus tanggung jawab, Zo, karena kau telah mencuri seluruh hatiku.